Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali belajar bersama di lab pemasaran. Setelah sebelumnya kita sudah bicara tentang bagian pertama dari marketing strategik. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dan nanti langsung lanjut ke bagian ketiga dari marketing strategik. Ya, di mana bagian kedua dari marketing strategik adalah targeting. Dan nanti bagian yang ketiga kita akan bicara tentang positioning. Ya, berarti ketiga itu disebut dengan S, T, dan P. S-nya adalah segmentasi, T-nya adalah targeting, dan P-nya adalah positioning. Setelah kita bisa menentukan siapa yang menjadi customer segmentasi kita dengan berbagai macam dasar yang bisa kita pilih, maka langkah berikutnya kita bicara targeting. Ya, targeting itu bisa saya artikan secara sederhana, yaitu segmentasi yang terpilih. Saya ulangi, targeting itu adalah segmentasi yang terpilih. Contohnya, kalau tadi kita bicara di segmentasi udah kita tentukan. Customer segmentasi saya adalah mahasiswa. Oke, saya ulangi, customer segmentasi adalah mahasiswa. Kan tidak mungkin kita akan mampu mengasimilasi semua kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Berarti mesti kita kerucutkan, mesti kita pilih mahasiswa mana yang pengen kita layani kebutuhannya, mahasiswa mana yang pengen kita layani atau kita penuhi keinginannya, mahasiswa mana yang pengen kita penuhi apa yang menjadi harapannya. Kenapa? Karena sama-sama mahasiswa ketika dengan latar belakang yang berbeda, sama-sama mahasiswa ketika beda kampus, sama-sama mahasiswa ketika beda secara geografis, sama-sama mahasiswa ketika beda fakultas. Ya kan, sama-sama mahasiswa ketika memang beda pergaulan, itu kan nanti akan mempengaruhi juga terhadap keputusan pembelian terhadap barang atau jasa atau layanan. Maka mesti kita bidik, maka mesti kita pilih mana yang menjadi target kita, yang pengen kita layani. Oh, yang pengen kita layani, yang pengen kita penuhi itu adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi misalkan. Karena berbeda kan, mahasiswa di Fakultas Ekonomi dengan di Fakultas Kedokteran berbeda. Maka kita pengen fokus yang mana? Itu bicara tentang targeting. Targeting bisa satu atau dua, segmen yang pengen kita layani itu yang mana? Sebagaimana yang ada di slide saya kan kita bicara di sini. Kita pilih yang ini tok yang pengen kita layani. Tadi saya kasih ilustrasi, ini adalah mahasiswa ya kan di Fakultas Ekonomi misalkan yang pengen kita layani. Ekonomi gini. Ini kita bicara targeting. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memilih segmen pasar tadi kan? Bagaimana caranya kita menentukan segmen mana yang bisa kita pilih? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara yang bisa kita pilih, cara yang bisa kita tentukan untuk menentukan, ya kan? Target kita untuk menentukan segmen pasar yang ingin kita layani itu mana. Yang pertama disebut dengan konsentrasi segmen tunggal di sini. Yang kedua disebut dengan spesialisasi selektif di sini. Yang ketiga disebut dengan spesialisasi produk di sini. Yang keempat disebut dengan spesialisasi pasar di sini. Dan yang kelima disebut dengan cakupan keseluruhan pasar. Ketika kita akan pilih, ketika kita akan gunakan konsentrasi segmen tunggal, ilustrasinya sebagaimana yang ada di gambar ini. Saya jelaskan di sini, ini adalah P. Di sini adalah M. Ini. Yang dimaksud P itu adalah produk. P adalah produk. M-nya adalah market. M-nya sama dengan market. Ini kan. Oke. Di sini ada P1. Di sini ada M1. Ini. Di sini ada P2. Ini. Di sini ada M2. Ini. Di sini ada P3. Di sini ada M3. Berarti kalau kita gunakan konsentrasi segmen tunggal, berarti kita hanya punya satu produk dan kita hanya pengen layani satu market.
Maka gambarnya kita punya satu produk kita itu adalah P2 dan kita hanya ingin melayani market 1 di sini. Kita punya produknya adalah namanya produk kita P2 dan P2 itu akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan market 1. Maka disebut dengan konsentrasi segmen tunggal. Oke, itu ya. Terus sekarang yang kedua, kalau kita akan gunakan spesialisasi selektif, sama, ya kan, sama. Cara menjelaskannya, ini adalah P1, ini adalah P2, gini, sorry. Ini adalah P3, gini. Kembali ini adalah ke M1, ini adalah M2, ini adalah M3. Dikatakan sebagai spesialisasi selektif berarti kita punya 3 produk. Tetapi masing-masing produk kita itu melayani market yang berbeda-beda. Contohnya apa? Kita punya produk namanya P1. P1 yang kita buat itu untuk melayani market 3. Oke. Kemudian kita punya produk namanya P2. P2 itu untuk melayani M1, melayani market 1. Kemudian kita punya produk namanya P3, itu ingin kita gunakan untuk melayani M2 gini. Nanti saya ulangi, P1 untuk M3, P2 untuk M1 dan P3-nya untuk melayani market 2. Maka disebut dengan spesialisasi selektif, kita pilih-pilih. Selektif namanya kan. Ya kan? P1 kita untuk siapa? P2 kita untuk siapa? P3 kita itu untuk siapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita bicara tentang spesialisasi produk. Maaf, ini gambarnya salah di sini. Sini gambarnya salah. Ya kan, nanti akan saya revisi. Nah, ini P1. Oke. Sama ini P2. Oke. Ini P3. Oke. Sama ini M1, ini. M2, ini. M3. Oke. Nah, gambarnya bener kayak gini ya. Ini gambarnya kayak gini. Ini. Nah, gini. Sebentar, tak revisi dulu ya. Nah, ini yang bener kayak gini. Ini yang bener. Kayak gini. Nah, kayak gini. Artinya apa? Kita hanya punya satu produk, tetapi produk yang kita miliki yaitu P2. P2 itu kita create, P2 itu kita buat untuk melayani semua market. Ya, P2 itu kita buat untuk melayani market 1, P2 kita gunakan untuk melayani market 2, dan P2 itu kita gunakan untuk melayani market 3. Maka disebut dengan spesialisasi produk. Kita punya satu produk tok, tapi produk kita akan kita gunakan untuk mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan market 1, market 2, dan market yang ketiga. Sangat berbeda dengan di sini. Ya, kalau ini disebut dengan konsentrasi segmen tunggal, hanya punya P2, sama-sama punya P2 ya. Tapi kalau P2 sini hanya melayani M1, sementara di sini sama punya P2, tapi dia maunya melayani M1 iya, M2 iya, dan M3 iya sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, sekarang kita bicara tentang spesialisasi pasar. Kebalikan dari spesialisasi produk. Kalau spesialisasi pasar, sama berarti kan? Ada P1, nih. Ada P2, nih. Ada P3. Sama M1, M2, M3. Berarti apa? Namanya aja spesialisasi pasar. Kita, ya kan? Kita punya produk 1, kita punya produk 2, kita punya produk 3. Kita punya 3 macam produk, tetapi semua produk yang kita create, baik itu P1, baik itu P2 dan P3, itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan M1. Berarti P1, P2, P3 untuk M1 dan bukan P1, P2, P3 untuk M1 dan M2, bukan. Bukan P1, P2, P3 untuk M1 dan M3 juga bukan. Tapi P1, P2 dan P3 untuk melayani M1, maka disebut dengan spesialisasi pasar.
Dan yang kelima disebut dengan cakupan keseluruhan pasar. Cakupan seluruh pasar itu berarti kita akan mampu meng-create sekian banyak produk dan kita akan mampu layani semua market. Maunya kita seperti itu. Berarti apa? Yang bisa melakukan strategi cakupan keseluruhan pasar itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Meskipun tadi Dewa tak sampaikan tidak akan mampu semuanya, tapi dia akan secara penguasaan pasar dia lebih bisa menguasai. Contohnya apa yang dilakukan Unilever. Unilever punya lini produk banyak. Bahkan satu produk aja dia punya panjang produk yang luar biasa, dia punya kedalaman produk yang luar biasa. Mulai dari variannya, berdasarkan rasa, ukuran, macam-macam, warna, itu kan berarti kan kedalamannya sangat banyak. Ini kita bisa tentukan ya, kira-kira mana sih yang pengen kita layani. Berarti setelah segmentasi kita bicara tentang targeting selesai. Dan yang ketiga sekarang kita bicara tentang positioning. Ini positioning. Berarti yang terakhir kan dari marketing strategik, segmentasi, targeting, positioning. Positioning itu kan secara definisi konseptualnya bisa diartikan ini satu tindakan yang digunakan untuk merancang tawaran dan image atau citra dari perusahaan. Merancang tawaran dan citra dari perusahaan dan akan mampu menempati posisi tertentu di benaknya pelanggan. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman semuanya, persaingan yang sesungguhnya itu tidak terjadi di pasar, tapi persaingan yang sesungguhnya itu terjadi di benak pelanggan. Jadi bagaimana kita bisa merebut, bagaimana kita bisa menguasai, bagaimana kita bisa mendominasi di benaknya pelanggan untuk lini produk tertentu. Misalnya saya kasih ilustrasi ketika di benaknya pelanggan itu bulat kayak gini. Kemudian di sini saya bagi 4 kayak gini. Anggap aja ini untuk lini produk tertentu kita di sini kan, lini produk tertentu di sini. Lini produk smartphone misalkan. Ini lini produk smartphone. Misalkan. Loh, berarti kan banyak di sini kan, terkotak-kotak kayak gini kan. Apa yang ada di benaknya pelanggan terkait dengan lini produk smartphone kan banyak. Ada merek A, ada merek B, ada merek C, ada merek D, E, sampai dan seterusnya. Nah, berarti bagaimana kita bisa menguasai di benak pelanggan untuk lini produk tertentu? Itu disebut dengan positioning. Jadi kita harus menempatkan brand kita harus menempatkan image dari korporasi kita itu agar mendominasi di benaknya pelanggan. Nah, bagaimana kita mendominasi? Bagaimana kita bisa memposisikan agar bisa di benaknya pelanggan? Macam-macam. Kita bisa ngambil CA-nya apa? Kita bisa ngambil CA-nya dari sisi harga. Wow, produk kita adalah produk yang paling murah. Kita bisa di kualitas layanan. Wow, kita paling bagus layanannya. Oh, kita bisa di infrastruktur, fasilitas paling lengkap. Kita bisa di distribusinya kan. Wow, ini paling cepat kalau ngirim produknya. Oh, ini bisa di karyawannya yang ramah. Oh, ini bisa di karyawannya yang tingkat empatinya tinggi. Oh, kami adalah yang jual ini yang banyak hadiahnya dan sebagainya. Jadi dia berusaha untuk mendominasi di benak pelanggan itu terkait untuk lini produk tertentu, maka disebut dengan positioning. Ya kan? Karena positioning itu nanti kan bisa aja nanti arahnya adalah ke bagaimana mempengaruhi konsumen. Mempengaruhi konsumen sampai ke akhirnya ke tingkat pembelian. Ini kan? Ini kalau kita bicara positioning. Nah, bagaimana menempati posisi tersendiri di benak konsumen atau positioning itu kan? Contoh kan gini, ini Heads, ini Coca-Cola, ini Aqua, ini Sanyo, ini Honda ya. Teman-teman saya kira udah paham semua tentang brand-brand ini kan. Kalau kita bicara Heads, ini adalah perusahaan rental mobil terbesar di dunia, ya kan? Pesaingnya kan susah untuk bisa mengalahkan Heads. Pesaingnya susah untuk bisa merebut pelanggan Heads ini kan susah. Karena benar-benar kuat. Maka salah satu kompetitor yang terdekatnya itu adalah Avis. Ya kan? Avis tidak selalu gempur ini karena Avis juga sadar bahwa kayaknya nggak mungkin juga saya akan bisa kalahkan Heads. Ya kan? Maka yang dilakukan Avis dia akan mencari posisi tersendiri. Yang dilakukan oleh Avis dia akan mencari kira-kira segmen mana yang tidak terlayani oleh Heads.
Kalau kita kasih ilustrasi di Jakarta dulu taksi kan sebelum model taksi seperti sekarang, taksi yang paling kuat yang menguasai pasar adalah Bluebird misalnya. Tapi kan permasalahannya tidak semua konsumen taksi itu mampu bayar Bluebird. Bagaimana kalau ada orang yang mau naik taksi tapi nggak mampu bayar Bluebird? Ya maka bermunculan taksi-taksi yang lainnya dan dia gunakan positioningnya itu adalah taksi tarif bawah misalkan. Karena emang ada orang yang melihat, oh ini loh, ini banyak ternyata orang yang mau naik taksi tapi kalau Bluebird mahal nih, berarti ada taksi yang tarifnya di bawah. Sini kan, ini contohnya. Bagaimana persaingan antara Hertz dan Avis. Bahkan Avis itu tahu diri banget. Avis mengklaim dirinya adalah perusahaan rental mobil nomor 2 di dunia kan. Karena untuk bisa ke 1 itu kayaknya dia susah. Untuk bisa menggempur Hertz kayaknya susah. Demikian juga dengan Coca-Cola. Coca-Cola kan minuman bersoda yang sampai sekarang masih menguasai pasar, dia sebagai market leader, dia sebagai market pionir kan. Berarti bagi para pesaingnya, apalagi market follower itu kan susah untuk gempur, susah untuk menggantikan posisi Coca-Cola di benaknya pelanggan untuk lini produk air minuman bersoda. Sama juga dengan di Aqua. Aqua juga kayak gitu. Aqua itu kuat banget menguasai benaknya pelanggan terkait dengan lini produk air mineral dalam kemasan atau AMDK. Saking kuatnya itu kan kita mau beli merek apapun ya kita ngomongnya Aqua yang mereknya apa. Aqua yang mereknya apa, Aqua mereknya apa. Karena saking kuatnya. Saking kuatnya dia menguasai lini produk di benak kita terkait dengan air mineral dalam kemasan. Berarti sama bagi pesaingnya, kayaknya untuk menggantikan posisi Aqua sekarang itu susah. Kalau saya punya produk AMDK dengan model yang mirip-mirip sama dengan Aqua, ya saya mau gempur Aqua kayaknya susah juga. Udah terlalu kuat Aqua itu kan. Maka ada satu pesaingnya yang pinter ya. Kalau dia juga hanya pengen nyerang yang model kayak sama, produknya sama ya susah. Maka dia tentukan positioningnya, dia punya air mineral dalam kemasan tapi yang ada rasanya. Berarti kan berbeda, berarti punya diferensiasi, berarti dia punya positioning. Karena apa, bisa jadi di antara sekian orang yang mengkonsumsi air mineral dalam kemasan itu ada yang mencari loh air mineral dalam kemasan tapi yang ada rasanya. Dan sekarang sudah ada yang menempati di situ. Dia menentukan posisinya sendiri. Karena dia yakin bahwa oh ternyata ada juga ini orang yang mau minum itu tapi yang pengen ada rasanya. Dan ternyata sekarang kuat, Le Mineral kan kuat. Sehingga Le Mineral itu dia juga punya posisi tersendiri di benaknya pelanggan terkait AMDK yang ada rasanya. Kalau kita ngomong air mineral dalam kemasan yang ada rasanya ya orang akan mengatakan Le Mineral ya. Selain Aqua tadi yang secara umum. Sanyo juga seperti itu, kuat banget Sanyo sampai sekarang belum pernah tergantikan. Kalau kita dengar kata Sanyo ya mesti persepsi kita itu langsung menuju ke pompa air, padahal Sanyo tidak hanya punya pompa air, dia punya banyak produk. Ya kan? Sampai sekarang belum pernah tergantikan juga ini kan, susah menggantikan ini. Udah mulai tergantikan ya kan. Kalau dulu orang-orang dulu mengatakan apapun mereknya itu kita akan katakan oh Hondanya anyar, Hondanya baru. Tapi sekarang enggak. Ya kan? Ini bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita di benak pelanggan, bagaimana kita bisa menguasai benaknya pelanggan itu dari brand kita dan dari perusahaan atau corporate kita. Nah, terus bagaimana dengan pesaing? Tadi sudah saya kasih contoh bagaimana yang dilakukan oleh Avis. Saya sudah kasih contoh bagaimana yang dilakukan oleh Le Mineral. Saya sudah kasih contoh apa yang dilakukan oleh Suzuki, Yamaha, dan seterusnya. Yang bisa dilakukan oleh pesaing yang pertama adalah memperkuat posisinya sendiri di benak konsumen tadi. Karena dia melihat, oh ini ada subsegmen yang tidak terlayani. Ada subsegmen yang tidak terlayani oleh Hertz, ada subsegmen yang tidak terlayani oleh Aqua, ada subsegmen yang tidak terlayani oleh Coca-Cola, ada subsegmen yang tidak terlayani oleh Sanyo, ada subsegmen yang tidak terlayani oleh Honda dan seterusnya. Maka diambil itu. Memperkuat posisinya sendiri di benaknya konsumen. Yang pertama. Yang kedua bisa mencari dan merebut posisi baru sebelum ditempati oleh para kompetitor. Yang ketiga adalah melakukan repositioning atau deposition. Dan yang keempat bisa dilakukan dengan cara membangun kelompok-kelompok eksklusif yang ingin menunjukkan kepada konsumen, kepada prospek, kepada pelanggannya bahwa kami punya produk yang eksklusif, kami punya layanan yang eksklusif, ya kan, dan seterusnya. Ini
yang dilakukan oleh pesaing untuk merebut posisi tersendiri di benaknya pelanggan. Itu teman-teman review tentang materi targeting dan positioning di mata kuliah oleh pemasaran. Silakan nanti untuk lembar kerja sudah saya upload di Google Classroom, silakan baca, silakan cermati, dan jika teman-teman merasa belum jelas di lembar kerja itu, silakan nanti kita bisa diskusi, bisa di Google Classroom atau bisa di kuliah-kuliah yang lainnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.